Lah, gini kalau orang Jawa itu, kalau ingin dapatkan hidayah melalui hadiah. Nah, kita ingin dapat hidayah dari Allah, beri Allah hadiah. Nah, hadiahnya apa? Yaitu amal-amal kita, amal-amal kebaikan kita itu merupakan hadiah. Hutangilah Allah. Nah, hutangilah Allah dengan hutang yang baik. Itu yang saya maksud dengan apa? Hadiah pada Allah. Semakin kau merasa kotor, semakin kau merasa bersalah, harus semakin diperbanyak amal solehnya. Muncul rasa insecure dalam kebaikan kan aneh. Pernah itu Bal, pernah mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang berubah karena mendapatkan hidayah. Pernah Gus. Iya. Jadi hidayah itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa kemudian request langsung diberikan pada Allah. Tidak, itu memang hak prerogatif Tuhan. Ya. Nah, hak prerogatif Tuhan yang diberikan pada orang yang dikehendaki oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Enggak karena requestan. Meskipun didoakan juga bisa. Kembali lagi itu kan haknya Tuhan memberikan atau enggak. Lah, gini kalau orang Jawa itu kalau ingin dapatkan hidayah melalui hadiah. Nah, kita ingin dapat hidayah dari Allah, beri Allah hadiah. Nah, hadiahnya apa? Yaitu amal-amal kita, amal-amal kebaikan kita itu merupakan hadiah. Kok bisa dikatakan hadiah? Bukankah itu perintah? Dulu saya pernah itu menyinggung ayat ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardun hasanan. Loh, bahkan ada istilah wa aqridullaha. Hutangilah Allah. Alah, hutangilah Allah dengan hutang yang baik. Itu yang saya maksud dengan apa? Hadiah pada Allah. Selain amal-amal kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada manusia, itu ada amal-amal yang non wajib. Itu merupakan hadiah. Saat kita memberi hadiah pada Allah dengan harapan semoga mendapatkan hidayah, itu juga baik. Maka kebaikan yang istiqomahlah yang bisa diharapkan hasilnya. Karena ahabul a'mal ya, ahabul a'mal ilallah iku adwamuha wa in qalla. Amal yang disukai oleh Allah itu adalah amal yang terus menerus meskipun itu sedikit. Makanya Rasulullah dulu ketika ya contoh gini, amal kita yang kita lakukan secara istiqomah meskipun itu amalnya sedikit, itu bisa jadi lantaran hidayah dari Allah. Contoh pelacur yang husnul khotimah, dia memiliki kebaikan yang sering dia lakukan, yaitu memberi makan anjing. Makhluk Allah memiliki rasa rifqoh atau welas pada sesama makhluk, sehingga itu bisa menghantarkan dia menjadi penghuni surga. Ya kan? Terus seorang sahabat Rasul yang dulu hobi mabuk judi, sama Rasul diperintahkan untuk jujur. Jadi meskipun dia habis mabuk, habis judi, ditanya Rasul dari mana, dia selalu jawab jujur. Pada akhirnya dia merasa rikuh atau sungkan pada Rasulullah, pintu tobat ia tapaki, setapak demi setapak menjadi orang baik. Jadi pastikan kebaikan kita sekecil apapun itu enggak boleh kita remehkan, harus kita syukuri ya, seperti itu. Maka amal-amal yang langgeng atau istiqomah lah yang bisa kita harapkan. Bukan meskipun besar tapi hanya sekali dua kali, kita enggak boleh terlalu tomak ya, terlalu berharap akan amal tersebut. Tapi amal sedikit tapi terus menerus dilakukan secara kontinu, itu malah yang kebanyakan bisa menarik gagang pintu hidayahnya Allah. Maka hidayah bisa diraih dengan hadiah. Itu Keren Gus ini Gus. Keren. Karena kan selama ini kadang orang merasa hidayah itu selalu datang
dari Allah meskipun hak prerogatif kan karena mungkin merasa hak prerogatifnya Allah itu, jadi orang ngerasa ya udah ditunggu aja nanti datang, kebanyakan ada kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memupuk kebaikan itu, kita bakal dapat hidayah itu Gus ya. Iya, kita nggak tahu dari kebaikan yang mana yang bisa mengantarkan kita pada hidayah Allah. Seperti halnya air hujan. Entah di tetesan yang keberapa dan tetesan yang mana yang bisa menumbuhkan tanaman. Nah, dari tetesan air hujan itu kita nggak tahu tetesan yang mana. Dari amal-amal kita juga nggak tahu amal kita yang mana yang bisa menghantarkan kita usul pada Allah. Nah, seperti itu. Jadi lakukan aja. Bahkan ketika kita menyadari kita itu orang yang buruk, ya, lakukan aja kebaikan. Kalau itu ittaqullaha haitsuma kunta wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, setelah kamu melakukan keburukan harus disusuli dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena tamhuha. Al hasanah itu bisa menghapuskan as-sayyi'ah. Bisa membusak ya, bisa menghapus. Sehingga semakin kau merasa kotor, semakin kau merasa bersalah, harus semakin diperbanyak amal solehnya. Dengan harapan amal soleh yang dilakukan itu bisa menghapus satu persatu dari dosa yang telah kita lakukan. Ya, seperti itu. Jangan ragu untuk berbuat baik, Iya. apapun itu bentuknya Gus ya. Ya, makanya setan itu senang kalau orang yang sudah merasa kotor, setan itu datang. Ngapain kamu ikut majelis taklim? Ngapain kamu ikut pengajian? Kamu itu kotor. Setan biasanya gitu. Wah. Kalau dituruti, ya semakin jauh, ya toh? Kalau dituruti semakin jauh. Muncul rasa insecure dalam kebaikan kan aneh. Jangan dituruti. Setan itu memang kadang godanya itu dengan hal-hal seperti itu dari dalam diri kita. Iya, tadi menarik sih Gus, karena ya saya juga baru tahu ternyata ya sekecil apapun bentuk kebaikan itu ternyata korelasinya hadiah dan hidayah itu. Itu dia. Itu saya baru tahu, dan ini konsep yang harus disebarkan. Keren bener ini. Iya. Ini Gus, mungkin pesan terakhir karena durasi udah akhir-akhir, untuk gimana caranya supaya itu tadi berbuat baik itu kan ada banyak ya Gus ya. Maksudnya kita mungkin bisa tidak membuang sampah sembarangan itu, ya buang hal-hal yang baik gitu. Kita menghormati orang yang lebih tua itu hal baik gitu. Nah, supaya orang tidak insecure itu tadi Gus, untuk berbuat baik itu sarannya apa kira-kira? Sarannya agar menjadi baik, kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Tidak boleh. Wala tai'asu mir rohillah. Enggak boleh berputus asa pada rahmatnya Allah. Kalau kita sudah putus asa pada rahmatnya Allah, jalan kebaikan semakin jauh. Mungkin kita boleh putus asa pada pada kejelekan. Udah capek berbuat jahat terus capek. Boleh dituruti. Tapi kalau putus asa pada rahmatnya Allah itu tidak boleh sama sekali untuk menganggap ampunan Allah itu sempit. Kita harus meyakini ampunan Allah itu sangatlah luas bagi hambanya yang mau tobat. Ya itu pentingnya itu. Bagi hamba yang mau tobat, ampunan Allah itu luas. Tapi bagi hamba yang congkak enggan untuk tobat, siksa Allah itu teramat pedih, itu nyata. Mungkin itu cukup ya. Daripada saya memberi motivasi yang berkaitan dengan makhluk, itu pasti tidak akan kekal. Artinya harapan kebaikan kalau masih disandarkan pada sesama manusia nggak akan kuat. Sekuat apa sih bahumu untuk menjadi sandaran orang lain kan nggak kuat juga. Maka langsung aja to the point, sandarannya pada Allah. Langsung ya, berarti niat kita pun saat berbuat baik langsung disandarkan kepada Allah. Pada ya? Allah ya. Jangan Iya. berharap balasan dari manusia. Karena apa? Karena saumpama dibalas oleh manusia itu pun tidak seberapa. Kalaupun dibalas oleh manusia itu pun tidak seberapa. Dan kalau tidak dibalas oleh manusia jadi nelangsa.
Jadi ya kita harapnya pada Allah semata.